Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailu syahri Ramadhana. Fadhailu syahri Ramadhana utawi iki iku nerangake pira-pira kautamaane wulan Ramadan. Qala wasdawu sapa Allah Ta'ala dawu ing Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan iku syahrul Ramadhan bulan Ramadan. Iku syahrul Ramadhan bulan Ramadan alladzi kan unzila den turunake fihi ing dalam alladzi opo Al-Qur'anu Al-Qur'an hudan halih nuduhake linnasi maring manungsa. Hudan halih nuduhake linnasi maring manungsa wa bayyinatin lan pira-pira ayat kang pertelo. Wa bayyinatin lan pira-pira ayat kang pertelo minal huda saking petunjuk wal furqana lan kang bedakake ai bainal haq wal batil. Wal furqana lan kang bedakake ai bainal haq wal batil. Wa fi hadza dalilu wa fi hadza lan iku dalam mengkono qaulu ta'ala menjelaskan ayat itu tadi. Wa fi hadza lan iku dalam qaulu ta'ala dalilu utawi dalil afdholiyati kang bangsa luweh utamane hadza syahri ikilah bulan ala baqiyati syuhuri ing atase sekerine pira-pira bulan ala baqiyati syuhuri ing atase sekerine pira-pira bulan wasiyatihi lan mulyane syahr alaiha ing atase baqiyati syuhur wa min fadhaili lan iku setengah saking pira-pira kautamaane syahrul Ramadan. Wa min fadhaili lan iku setengah saking pira-pira kautamaane syahrul Ramadan annahu utawi wong kang tuftahu den buka annahu utawi setujune kelakuan hu di situ sya'annya. Annahu utawi setujune kelakuan iku tuftahu den buka fihi ing dalem syahrul Ramadan apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga. Watu gelaku lan den gembok
wa tughlaqulan den gembok fihi ing dalam syahrul Ramadan apa abwabu jahannam pira-pira lawange neraka. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ida tatkalane jaa teko apa Ramadhanu bulan Ramadan. Ida tatkalane jaa teko apa Ramadhanu bulan Ramadan. Futihat mongko den buka apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga. Apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga. Wa gulikat lan den gembok apa abwabun nari pira-pira lawange neraka. Wa sufidat lan den belenggu sapa asyayatinu pira-pira setan. Rawahu ngriwayatake ing iki hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwiji riwayat li Muslimin kedue Imam Muslim wasul silat utawi den rantai sapa asyayatinu pira-pira setan. Wasul silat utawi den rantai sapa asyayatinu pira-pira setan ai tegese syuddat den taleni apa sapa asyayatin bil aglali kelawan pira-pira belenggu wasalasini lan pira-pira rantai. Bil aglali kelawan pira-pira belenggu wasalasini lan pira-pira rantai. Nah, ini membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan sebagaimana telah dituliskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini berfungsi sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk antara yang batil dengan yang hak. Jadi menjadi penjelas sekaligus itu sebagai petunjuk bagi umat manusia keseluruhan. Karena nas di situ itu ya untuk semua manusia. Ya. Berbeda kalau disebutkan lil mukminin ya, atau lil muslimin, berarti itu khas. Kalau lil nas berarti ya untuk manusia pada umumnya. Itu pada hakikatnya fungsi dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an berfungsi sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, kemudian di sini dijelaskan dalam riwayatnya siapa ini tadi? Bukhari Muslim, bahwasannya di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga. Di selama bulan Ramadan pintu-pintu surga itu terbuka lebar. Kemudian untuk pintu-pintu neraka ya kebalikannya ditutup. Jadi pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga terbuka lebar. Ini saking utamanya bulan Ramadan. Maka pintu-pintu surga yang terbuka begitu lebar itu mari kita manfaatkan, mari kita gunakan supaya pintu yang lebar itu nanti bisa kita masuki. Ya, itu. Jadi keutamaan di bulan suci Ramadan yang biasanya tidak akan pernah seperti itu. Ya, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan itu dirantai. Ya. Jadi
ditaleni jadi penjelasannya. Jadi diriwayatkan oleh Muslim bahwa setan-setan pada bulan Ramadan itu dirantai, dibelenggu. Jadi mereka tidak bebas seperti halnya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat, mereka tidak bisa menggoda seluas seperti pada saat di luar bulan Ramadan. Jadi akses untuk melakukan kejahatan atau untuk menggoda manusia itu menjadi terbatas. Wa an Ibnu Mas'ud, saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu setuhune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Nabi, dawuh ing idza kana takalane tinemu. Idza kana takalane tinemu apa awwalul lailatin kawitane wengi min syahri Ramadan saking bulan Ramadan futihat mongko den buka apa abwaabul jannati pira-pira lawange swarga apa abwaabul jannati pira-pira lawange swarga falam yughlaq lan pira-pira den gembok falam yughlaq mongko den gembok keliru ya. Falam yughlaq mongko ora ya, dalam falam yughlaq mongko ora den gembok minha saking abwaabul jannah, minha saking jannah apa babun lawang wahidun kang siji asyhara ing dalem mengkono ulan asyhara ing dalem mengkono ulan kullahu sekabehane syahr wa gulikat selan den gembok apa abwaabun nari pira-pira lawange neraka apa abwaabun nari pira-pira lawange neraka falam yuftah mongko ora dibuka minha saking abwaabun nar apa babun lawang asyhara ing dalem mengkono wulan kullahu ing dalem sekabehane syahr wa gullat lan belenggu apa utatul jinni pira-pira delorong jin apa to maksudnya delorong jin mana itu bukunya itu waqala al-Azhari bitan jama'ata wal muta al-asyadu wal ati al-jabbar wa jama'u mutatun ya jabbar. Jadi paksaan ai al-ati la asyadidu dukhul fil fasad, jadi banget oleh mancing dalam kejelekan. Artinya delorong jin itu ya tipu daya jin gitu loh, tipu daya jin setan. Jadi banget oleh membawa pada kejelekan. Jadi jin sama setan itu kan tugasnya menjerumuskan manusia ke dalam kejelekan, dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah atau hal-hal yang dilarang. Di situ maksudnya demikian. Jadi banget oleh membawa kepada keburukan ya, mutadul jin. Wanada lan undang-undang itu maksudnya memanggil. Wanada lan undang-undang atau manggil
Sapa munadim? Munadim wong kang ngundang. Wana dalan ngundang-undang. Sapa munadim wong kang ngundang. Minas samai saking langit. Minas samai saking langit kula lailatin ing dalem saben-saben wengi ila infijari subahi maring metune waktu subuh. Maring metune waktu subuh terbit subuh. Manjing waktu subuh. Ya bagia he wong kang nuprih kebagusan. Ya bagia he wong kang nuprih kebagusan. Ya bagial khairi he wong kang nuprih kebagusan. Yang mim nejo sira wa absyir lan bungau sira. Yamin nejo sira wa absyir lan bungau sira. Wa ya bagiya syarri lan he wong kang nuprih kealanan olo lan he wong kang nuprih kealanan aksir ngekero sira wa absir lan waspada sira. Hal apa to min mustaghfirin utawi wong kang njaluk ngapura iku maujud. Min mustaghfirin utawi wong kang njaluk ngapura iku maujud. Naghfiru mongko ngapura ingsun lahu maring mustaghfir. Hal apa to minta ibin utawi saking wong kang tobat. Natubu mongko nampa tobat alaihi ing atase taib. Hal apa to binta'in utawi saking wong kang donga. Nastajibu mongko nyembadani ingsun lahu maring da'in. Hal apa to min sa'ilin utawi saking wong kang nyuwun. Saking wong kang nyuwun. Yuk to mongko den paringi suklahu panyuwunane sa'il walillahi lan iku ketuwe Allah azza wa jalla. Kalih maha luhur Allah wa jalla lan maha agung Allah. Inda kulli fitrin ing dalem nalikane saben-saben buka. Min syahri Ramadana saking bulan Ramadan kulla lailatin ing dalem saben-saben wengi mutaqa'u utawi pira-pira wong kang den merdekake minan nari saking neraka. Situna rupane suwida apane alfan ewoni. Faida kana mongko tatkalane tinemu yaumul fitri dina riyayane fitri Idul Fitri ya. Apa yaumul fitri dina riyaya fitri ataqo mongko merdekaake
Atako mongko merdekaake sapa Allah mitlama ing sepadane wilangan Atako kang merdekaake sapa Allah fi jami'i syahri ing dalem sekabehane wulan salasina kelawan kaping 30 apane marratan ambalane Sitina rupane suwida apane alfan ewani Sitina suwida apane alfan ewani Rawahu riwayatake sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi Qala dawu sapa al-Hafidhu Hafid al-Mundhiriu bangsane Mundhir biasanya ke suku Qala al-Hafid mongko dawu sapa Hafid al-Mundhiri wa huwa utawi hadal hadis iku hadis hasanun hasan Itawi hadal hadis iku hadis hasanun hasan la baksa mongko ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan hadis fil mutaba'ata ing dalem pira-pira hujjah kang manut gurine pira-pira dalil pendukung fil mutaba'ati ing dalem pira-pira hujjah kang manut gurine pira-pira dalil pendukung. Ya ini tadi di antara fadhaili syahri Ramadan, di antara keutamaannya bulan Ramadan. Ini hadisnya hadis hasan ya. Hadisnya hadis hasan, bukan hadis sahih. Tapi hadis hasan itu bisa diikuti. Artinya derajat hadis hasan dengan hadis sahih masih di bawahnya. Jadi hadis hasan itu di bawahnya hadis sahih. Hadis hasan bisa naik menjadi hadis sahih ketika di situ ada pendukung-pendukungnya, ada hadis-hadis yang mendukung, yang menguatkan hadis tersebut. Kemudian wamin fadhailihi lan iku saking pira-pira keutamaan syahri Ramadan. Iku setengah saking pira-pira keutamaan syahri Ramadan al-khisalu utawi pira-pira perkara. Al-khisalu utawi pira-pira perkara al-khamsu kang 5 allati kang khususat den tertentokake. Allati kang khususat den tertentokake biha kelawan khamsu apa hadhil ummah ikilah umat al-Muhammadiyah kang bangsane Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Maksudnya begitu. Al-Muhammadiyatu kang bangsane Nabi Muhammad iku ala rasuliha ing atase hadhil ummah utusane hadhil ummah afdhalus sholati utawi luweh utama-utamane salat wassalamilan keselamatan wa tahiyyatilan rupa apa itu at-tahiyyah. Tahiyyah itu penghargaan, penghormatan. Wa tahiyyati lan rerupa utawa penghormatan. Rawahu riwayatake sapa al-Imam Ahmad ya Imam Ahmad wal Barrazu lan Barras wal Baihaqi lan Baihaqi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ing setuhune Abi Hurairah iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi
Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U'tiyat den wenehi. U'tiyat den wenehi sapa umat ingsun. Khamsa khisalin ing lima pira-pira perkara. Khamsa khisalin ing lima pira-pira perkara fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ora den wenehi, lam tu'tahunna kang ora den wenehi ing khamsi khosal. Kembali ke depannya. Lam tu'tahunna kang ora den wenehi ing khamsi khosal sapa ummatun qablahum kang sadurunge ummati khulufu famis shaimi rupane ambune bajin tutuke wong kang poso. Khulufu famis shaimi rupane ambune bajin tutuke wong kang poso iku atyabu luwih wangi Allah ing dalem ngersane Allah min rihil miski tinimbang saking minyak misik. Min rihil miski tinimbang saking ambune minyak misik. Wa tastaghfiru lan nyuwunake ngapura. Lahum krana ummati sapa alhitanu pira-pira iwak. Apa alhitanu pira-pira iwak hatta yuftiru sehingga buka sapa ummati. Wa fi riwayatin iku ing dalem suwiji riwayat tastaghfiru utawi nyuwunake ngapura lahum krana ummati sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Wa yuzayyinu lan maes-maesi sapa Allah azza wa jalla kalla yaumin ing dalem saben-saben dina jannatahu ing surgane Allah. Thumma yaqulu maka nuli dawuh sapa Allah yushiku ing parek sapa ibadi pira-pira kawula ingsun as-sholihuna kang padha saleh kabeh ayyul qaw ing yen to den anjalukake anhum saking ibadi apa al-mauna kangelan wa yasiru lan padha pindah ibadi ilaiki maring sira wa yasiru lan padha pindah sapa ibadi ilaiki maring sira ai ilaiki ya jannah tegese maring sira wahai swarga. Watu sofatu lan den belenggu fihi ing dalam bulan Ramadan apa maradatu syayatin biro-biro delerong-delerunge biro-biro setan. Fala takhlusuna mongko ora berhasil ngerusak wong iman. Siapa yang dimaksud? Setan tadi. Fala yakhlusuna mongko ora berhasil ngerusak wong iman sapa syaitan fihi ing dalam bulan Ramadan. Ai fi Ramadan tegese ing dalam bulan Ramadan. Ilama maring barang kanu kang ono sapa syayatin
iku yakhlusuna berhasil merusak sapa sayatin ing wong iman. Iku yakhlusuna berhasil merusak sapa sayatin ing wong iman ilaihi maring ma fi ghairihi ing dalem saliyane Ramadan. Wa yufalu lan den ngapura lahum kedue ummati fi akhiri lailatin ing dalem akhire wengi Apa ini tadi? Menjelaskan tentang di antara keutamaan bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan itu dijelaskan di dalam hadis ini al-khisalu al-khamsu. Jadi ada lima perkara yang di situ dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa 5 perkara yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad? Nah, di situ apa yang dijelaskan? Ala Rasulillah afdhalus sholati wassalam wa tahiyyah. Di sini dijelaskan keutamaannya sholawat, keselamatan sama penghormatan. Yang mana dilanjutkan oleh hadisnya Imam Ahmad, Al-Bara sama Baihaqi bahwa Rasulullah SAW itu diberi 5 perkara yang dikhususkan untuk umatnya pada waktu bulan Ramadan, yang itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah, apa? 1. Khulufu fami shaimi atyabu indallah. Jadi bau tidak sedapnya orang yang sedang berpuasa itu bagi Allah lebih harum, lebih wangi dibandingkan dengan wanginya minyak misik. Itu yang pertama. Jadi keutamaan yang pertama itu, fadilah yang pertama adalah itu. Yang kedua, tastaghfiru lahum al-hitan hatta yuftiru. Yang kedua itu apa? Dimintakan maaf atau dimintakan pengapura atas kesalahan-kesalahan. Jadi semua kesalahan-kesalahan itu dimintakan maaf. Siapa yang memintakan maaf? Iwa. Yang memintakan maaf itu ikan ya. Al-hitanu hatta yuftiru. Jadi ikan-ikan itu memintakan maaf kepada umatnya Nabi Muhammad pada waktu bulan Ramadan sampai puasanya itu waktunya berbuka datang. Jadi selama berpuasa mulai terbit fajar sampai dengan waktunya berbuka, itu ikan-ikan di laut itu pada memintakan maaf atas kesalahan-kesalahan shaimin. Jadi kesalahan-kesalahan orang yang melakukan ibadah puasa itu dijaluk ke sepuro sama ikan-ikan itu. Kemudian di situ dijelaskan juga para malaikat itu memintakan maaf. Jadi para malaikat itu juga mintakan sepuro. Jadi memohon kepada Allah supaya umatnya Nabi Muhammad itu diberi maaf atau diampuni kesalahan-kesalahannya selama menjalankan ibadah puasa. Jadi ukurannya mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, waktunya berbuka. Jadi waktu adzan maghrib itu ya. Itu penjelasannya. Itu yang kedua ya. Kemudian wazuyinallah azza wa jalla. Allah menghiasi. Jadi Allah menghiasi setiap harinya surga-surga itu dengan apa ini? Yushiku ibadi as-salihun ayyul qawa'in anhum al-ma'unah. Jadi yushik para pira-pira kawula ingsun ingkang padha saleh anjaluke ibadi anjaluke dari mereka apa al-ma'unatu kekangelan. Kangelan itu apa ya?
kesulitan. Wa yasiru ilaika wan qadab, apa ini? Pindah ibadi. Apa yang maksudnya? Sebentar. Coba footnote 1. Al-Ma'unah fi syarhil masyarik, al-Ma'unah at-taqru fa'ulatan ihtamalat ma'unatahu. Al-Ma'unah yamazzu wa la yamazzu. At-ta'ab wa syiddah. Ta'ab itu segala kecapean, segala susah payahnya manusia, segala susah payahnya orang-orang yang melakukan kebaikan ini dihiasi oleh Allah dengan surganya Allah, begitu maksudnya. Jadi kelelahan orang ketika menjalankan ibadah puasa. Jadi orang menjalankan ibadah puasa itu kan menahan, ngeker, karena puasa itu adalah tameng, membentengi diri kita. Jadi selama tameng itu masih utuh, tidak dirusak dengan hal-hal yang merusakkan tameng tersebut. Apa yang merusakkan tameng? Masih ingat? Di antaranya adalah gibah, ya, ngerasani itu kemarin. Jadi selama usaha menjaga tameng itu tetap utuh, maka di sini Allah akan menghiasinya. Allah akan menghiasi dengan surganya Allah. Jadi menghiasi dengan surganya Allah, karena pintu-pintu surga itu kan dibuka pada waktu bulan Ramadan. Yang mana itu tidak dibuka kecuali satu pintu saja di luar bulan Ramadan. Tadi yang dijelaskan di awal tadi, ya. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup. Maka di sini di antara fadhail syahri Ramadan itu dihiasinya setiap hari dengan surganya Allah ini. Kemudian berikutnya apa? Wa tusaffatu fihi maradus syayatin. Di situ pada bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Jadi setan-setan itu tidak bisa leluasa bergerak seperti halnya di luar bulan Ramadan. Jadi mereka fala yahlusuna fihi itu. Jadi ketika mereka di bulan Ramadan itu nggak akan berhasil menggoda orang yang menjalankan ibadah puasa. Pada saat di luar Ramadan mereka berhasil menggoda, tetapi pada waktu bulan Ramadan mereka tidak berhasil menggoda. Itu penjelasannya. Wala yahlusuna fihi, orang berhasil merusak sapa setan wong iman pada waktu bulan Ramadan. Tetapi ilamakanu yahlusuna ilaihi fi ghairihi. Tetapi pada saat di luar bulan Ramadan, setan itu berhasil menggoda wong iman. Jadi orang iman itu pada waktu bulan Ramadan itu lebih terbentengi. Karena di sini memang kondisi para setan, kondisi jin itu semuanya diikat, ya, sama Allah. Jadi ruang geraknya mereka untuk menggoda itu menjadi terbatas. Mereka tidak mampu. Tetapi pada saat di luar Ramadan mereka sangat leluasa. Mereka bisa menggoda, termasuk menggoda orang-orang yang iman pun. Seperti itu, ya. Itu penjelasan di antara 5 perkara yang menjadi keistimewaan dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang mana umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak mendapatkan itu. Jadi umatnya Nabi Muhammad seperti harumnya tutuke wong kang poso bagi Allah itu lebih harum dibandingkan dengan minyak misik. Minyak misik itu tidak terdapat pada saat umatnya sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi keistimewaan itu berarti tidak dikasihkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, karena di sini dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Wakila den jauhake. Wakila lan den jauhake ya Rasulullah, utusane Allah, utawi
ahya utawi ono to ya apa to hamzah istifham di situ apa to ya utawi akhirul lailah apa to ya utawi akhirul lailah iku lailatul qadri Lailatul Qadr Kola dawuh sapa Nabi Muhammad la ora walakin tetapi al-amilu utawi wong kang hamil iku innama angin pestine yuwaffa den bayari sapa amil ajrahu ing ganjarane amil ida takalane kodo wus nekani sapa amil amalahu ing penggaweane amil yakni ngarepake sapa nabi innal maghfirata ing setuhune pangapura iku takunu ana apa maghfirah fi akhiri lailatin ing dalem akhire wengi min Ramadan saking bulan Ramadan wa min fadhailihi lan iku setengah saking pira-pira kautamaane Ramadan ma utawi barang rawahu riwayatake bu ma sapa hakim an Ka'ab saking Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu annahu rupane setuhune Ka'ab iku kala dawuh sapa Ka'ab dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Uhduru padha hadir sira kabeh al minbaro ing mimbar fahadorna mongko padha hadir sapa kita falamma mongko tatkalane irtaqa munggah sapa nabi darajatan ing sak telundakan kola dawuh sapa nabi amin dawuh ing lafaz amin kalau dimaknai mugi nyembadani tuan falama mongko semangsane irtaqo munggah sapa kanjeng nabi ad-darajata ing telundakan asaniyata kang kedua kang kaping pindho celondakan sing kedua ola mongko dawuh sapa kanjeng nabi amin falamma mongko tatkalane irtaqo munggah sapa nabi ad-darajata ing telundakan asalisati kang kaping 3 ola dawuh sapa kanjeng nabi amin. Jadi naik satu celondakan. Tahu ya celondakan ya? Biasanya kalau di masjid itu kan ada terasnya itu. Nah kayak gini celondakan. Ada 3 celondakan ya. Jadi di setiap celondakan itu Nabi Muhammad itu mengucapkan amin. Di setiap celondakan mengucapkan amin. Jadi naik ke celondakan pertama amin, celondakan kedua amin, celondakan ketiga amin. Ini maksudnya gimana? Falamma nazala mongko
Falamma nazala mongko semangsane mudhun sapa Kanjeng Nabi, kulna mongko ngucap sapa kita. Kulna mongko ngucap sapa kita, ya Rasulullah, utusane Allah. Ya Rasulullah, utusane Allah. Laqad sami'na. Yakti teman-teman krungu sapa kita minka saking panjenengan. Minka saking panjenengan al-yauma ing iki dina. Al-yauma ing iki dina syai'an ing suwiji-wiji. Ma kang ora kunna ana sapa kita. Ma ora kunna ana sapa kita iku nasma'uhu. Krungu kita ing syai'an. Iku nasma'uhu krungu sapa kita hu ing syai'an. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna jibrila setuhune malaikat Jibril alaihi salam iku arada nekani sapa malaikat Jibril li maring ingsun ai atani tegese atani nekani malaikat Jibril ing ingsun. Faqala mongko dawuh sapa ini ya, Jibril ya. Faqala mongko dawuh sapa Jibril, ba'uda aduh sapa man wonge ba'uda aduh sapa man wong adro kakang nemoni sapa man adro kakang nemoni sapa man Ramadhana ing bulan Ramadan. Falam mongko ora yufar den ngapura mongko ora den ngapura apa lahu maring man kultu ngucap sapa ingsun amin ing lafaz amin. Jadi pada waktu Nabi Muhammad itu naik satu tingkat, satu celondakan, itu kan selalu menyebut amin gitu ya. Naik ke celondakan kedua amin, naik ke celondakan ketiga mengucapkan lagi amin. Nah ini para sahabat pada saat Nabi Muhammad sudah turun sudah selesai tadi. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kami benar-benar telah mendengar engkau mengucapkan amin tadi itu kenapa? Jadi para sahabat itu pengen tahu kenapa tadi kok setiap naik ke celondakan itu kok mengucapkan amin. Nah, jawab sama Rasulullah di sini, inna jibrila itu sesungguhnya malaikat Jibril atani datang kepadaku. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah kemudian mengucapkan ba'uda aduh di situ maksudnya nih itu footnote-nya di bawah itu ya, qauluhu ba'uda an rahmatillah ta'ala. Jadi yang dimaksud aduh di situ adalah jauh dari rahmatnya Allah, waridwan sama ridwannya Allah. Jadi jauh dari rahmat artinya aduh saking rahmatnya Allah. Bagi siapa adraka Ramadan yang menjumpai bulan Ramadan maka tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi orang yang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah maka pada bulan Ramadan, orang yang menjauhkan diri dari rahmat Allah pada bulan Ramadan maka tidak akan memperoleh ampunan dari Allah. Nabi Muhammad mengucapkan amin. Jadi Jibril itu berdoa. Jadi datang kepada Rasulullah kemudian mengucapkan di sini mengucapkan doa
Jadi orang yang menemui bulan Ramadan tapi dia menjauhkan dirinya dari mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia tidak akan diampuni dosa-dosanya. Nabi Muhammad mengaminkan, amin. Kita lanjutkan dulu biar paham. Tegese Abu Ada ngedohake. Tegese Abu Ada ngedohake sapa Allahu Allah man ing wong adroka kang nemoni sapa man syahr Ramadan ing bulan Ramadan. Fakos soro mongko pepeko sapa man fil ibadati ing dalem ibadah wa taubati lan taubat hatta in qada sehingga entek apa syahru mengkono wulan walam tuhfan lan ora den ngapura lahu maring man dunubuhu biro-biro dosane man. Jadi di sini itu maksudnya adalah menjauhkan diri dari rahmat Allah itu ya dia menjumpai bulan Ramadan, tetapi pada waktu bulan Ramadan itu dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi di bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan ganjaran. Tetapi di sini orang tersebut melalaikan itu semua. Melalaikan artinya pepeko, ya, melalaikan, tidak menggubris, tidak peduli begitu ya. Tidak peduli bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan itu diabaikan begitu saja. Jadi mereka lalai dengan melakukan ibadah dan bertaubat. Karena bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Tetapi si orang tersebut melalaikan itu semua. Ya wis berjalan begitu saja. Jadi berlalu begitu saja bulan Ramadan itu. Sehingga habislah bulan Ramadan, 30 hari sudah habis berlalu tanpa ada niat untuk memohon ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bulan Ramadan sia-sia. 30 hari itu disia-siakan begitu saja tanpa ada usaha sedikit pun untuk melakukan ibadah ataupun untuk bertaubat. Nah, di sini yang kemudian oleh Nabi Muhammad itu diamini. Jadi doanya malaikat Jibril itu kepada Allah, orang yang melalaikan atau mengabaikan berjalannya bulan Ramadan tanpa ada ibadah, tanpa ada taubat, ya nanti tidak akan memperoleh ampunan dari Allah. Dan Nabi Muhammad mengamini, amin. Makanya kita itu mumpung di sini itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. 10 hari tengah itu kan bulan hari maghfirah ya. 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua itu adalah maghfirah. Jadi inilah waktunya kita itu untuk sering-sering memohon ampun, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Karena di sini adalah bulan penuh ampunan di 10 hari ya, saat ini berarti di 10 hari yang kedua. Tapi kalau orang melalaikannya, mengabaikan begitu saja, ya sudah berjalan begitu saja. Tiba-tiba bulan Ramadan habis, ya sudah tidak akan memperoleh ampunan dari Allah. Karena si manusianya saja tidak ingin diampuni kan begitu ya. Tidak ingin mendapatkan ampunan, ngapain Allah memberi ampun kan begitu. Kecuali kalau kita memang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita memohon ampunan atas semua kesalahan-kesalahan kita bertaubat, kita beribadah semaksimal mungkin, maka disitulah Allah akan memberikan ampunan. Karena memang ini bulan maghfirah, itu bulan Ramadan. Nah, bagaimana untuk turun depan yang kedua?
berikutnya supaya tahu ya. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma mongko semangsane Rokitu munggah sapa ingsun ataniata ing telundakan kang kaping pindho. Qala mongko dawuh sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berdoa lagi. Pada saat Nabi Muhammad itu naik ke celondakan yang kedua. Apa doanya? Ba'uda adoh man sapa man wong. Ba'uda adoh sapa man wong. Dukirat kang disebut tuan. Dukirta kang disebut tuan indahu ing dalam sandinge man. Indahu ing dalam sandinge man falam yusolli mongko ora maca sholawat sapa man alaika ing atase tuan. Fakultu mongko ngucap ingsun amin. Nabi Muhammad mengamini lagi yang kedua. Yang ketiga, falamma mongko semangsane rokitu munggah sapa ingsun asalita ing telundakan kang kaping 3. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Jibril ya, Jibril. Fa'ilnya Jibril. Qala dawuh sapa Jibril ba'uda aduh sapa man wong adroka kang ninggal kang nemoni sapa man abawaihi ing wong tuwa lorone man al-kibaro kang sepuh indahu ing dalem sandinge man au ahadahuma utawa salah sijine abawaihi au ahadahuma utawa salah sijine abawaihi falam yudkhilahu mongko ora nglebokake abawaihi hu iman aljannata ing swarga ai tegese litaksirihi krana pepekone man fi haqqihima ing dalam haqqe abawaihi. Kultu mongko ngucap sapa ingsun amin. Rasulullah mengaminkan lagi. Apa ini tadi? Sing nomor 2. Sing kedua, ketika Nabi Muhammad itu naik pada celondakan sing kedua, di situ malaikat Jibril itu berdoa. Bagaimana doanya? Bagaimana yang diucapkan oleh Jibril? Malaikat Jibril mengucapkan aduh saking rahmati Allah bagi siapa yang disebutkan nama Tuhan itu Nabi Muhammad ya. Disebutkan nama Nabi Muhammad kemudian tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, diamini sama Nabi Muhammad. Jadi barang siapa yang ketika disebutkan namanya Nabi Muhammad kok enggak membaca sholawat, maka di situ akan jauh dari rahmat Allah. Ini kalau sampean dengar Rasulullah SAW, sampean pernah naik, sampean mendel, sampean diam saja, tidak menyebutkan sholawat, tidak membaca sholawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka di situ akan jauh dari rahmat Allah. Ya. Jadi ketika nama Nabi Muhammad itu disebut, silakan sampean menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena di sini sama Nabi Muhammad diamini, ya, diamini. Jadi ketika ngaji kayak gini sering ya ada penyebutan Nabi ya. Nah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan sampean mengucapkan sholawat kepada Rasul. Ya.
supaya kita memperoleh rahmat, gitu ya. Karena di sini diamini sama Rasulullah ketika Jibril mengatakan, bagi siapa yang ketika disebutkan nama panjenengan, ketika disebutkan namamu wahai Nabi Muhammad, kok tidak membaca sholawat atas dirimu, maka dia akan jauh dari rahmat Allah. Itu. Terus yang celondakan ketiga, yaitu apa yang dikatakan oleh Jibril pada saat Nabi Muhammad naik ke celondakan yang ketiga, ba'uda man adraka abawaihi al-ibaro indahu au ahaduhuma falam yudkhilahu jannah. Jadi siapa yang masih memiliki orang tua yang sudah renta, yang sudah jompo, yang sudah sepuh, kemudian di situ kok melalaikan dengan hak-haknya kepada orang tua. Jadi orang tua kita itu kalau sudah sepuh, sudah jompo, sudah sepuh ya, sudah lansia, sudah lanjut usia, maka di situ kita harus merawatnya, harus menjaga, harus memberikan hak-hak kepada kedua orang tua kita. Jadi anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya, ngopeni begitu. Ketika orang tua sudah nggak bisa beraktivitas, sudah harus meminta bantuan kepada orang lain, maka di situ kewajiban anak gitu ya untuk berbakti kepada orang tua, ya kita harus ngopeni begitu, harus diopeni. Wong dulu saja kita itu lahir dibesarkan, kita itu lahir itu diopeni dengan penuh kasih sayang. Maka ketika orang tua kita itu sudah masuk usia lansia, sudah susah beraktivitas, sudah nggak kuat apa-apa begitu ya, maka tugas kita sebagai anak, maka kita harus memuliakan orang tua kita. Jadi bukan malah kok dagang dipundut-pundut itu. Naudzubillah. Jangan sampai kita punya sikap seperti itu kepada orang tua. Jadi orang tua kita itu sudah membesarkan kita, maka kewajiban kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah berkata kasar, jangan pernah tidak menuruti kemauan orang tua kita. Selama itu baik, selama itu benar, maka kita harus mengikuti, kita harus menjaganya. Jadi seperti itu. Ketika kita melalaikan dengan itu, ketika kita melalaikan tugas-tugas itu, kewajiban itu, maka di sini kita akan jauh dari rahmat Allah. Dan itu diamini oleh Rasulullah. Amin, gitu ya. Jadi ketika kita mengabaikan itu, melalaikan tugas kita kepada orang tua kita, maka tidak akan masuk surga. Ini falam yudkhilahu al-jannata, maka tidak akan masuk surga. Jadi kedua orang tua kita itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi ketika kita itu berbakti kepada orang tua, itu salah satu jalan kita untuk menuju pada surganya Allah. Maka jangan sampai kemudian kita berkata kasar, kita berani kepada orang tua, apalagi sampai mendoakan yang buruk-buruk kepada orang tua kita. Mau tidak mau, orang tua kita adalah orang tua kita. Jadi tetap orang tua kita, gitu ya. Kita itu sejak kecil sudah dibesarkan sampai sedewasa ini juga tetap diopeni kan begitu. Jadi begitu sayangnya orang tua kita, begitu pedulinya orang tua kita, sampai pada saat istirahat malam pun pada waktu kecil ya, sampai bayi begitu diopeni, sampai nggak tidur pun itu rela dan senang. Hati seorang ibu itu rela dan senang demi kebahagiaan anak-anak.
pedulinya orang tua kita. Kasih sayang orang tua sepanjang masa. Kasih sayang anak sepanjang jalan, sepanjang galah. Galah itu apa toh? Galah itu genter itu loh. Jadi kasih sayang anak hanya sepanjang genter, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, sepanjang jalan. Jalan itu nggak ada putusnya ya. Jadi sepanjang masa nggak akan pernah putus. Bahkan sampai kita besar pun orang tua itu tetap kasih sayangnya tetap kepada kita. Kadang kita itu nggak menyadari itu. Kita itu nggak menyadari itu. Tapi silakan coba dirasakan ya. Nanti sampai sudah menjadi orang tua, baru sampai nanti tahu. Sampai itu tahu betapa susahnya ketika dulu orang tua kita itu mau pengen awet dhewe waktu cilik, waktu masih bayi itu seperti apa susahnya. Sampai besok kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah jadi ibu, sudah jadi orang tua, baru bisa merasakannya. Betapa kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah putus. Wallahu a'lam bishawab. Mohon